Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini kita akan membahas materi tentang perancangan perangkat lunak. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mengetahui tujuan dan lingkup perkuliahan dan memahami tentang perancangan perangkat lunak. Kemampuan akhir capaian pembelajaran memahami tentang perancangan perangkat lunak. Materi pembelajaran, perancangan perangkat lunak, kriteria penilaian memahami mengenai perancangan perangkat lunak. Definisi perancangan perangkat lunak ada dua. Yang pertama, disiplin manajerial dan teknis yang berkaitan dengan pembuatan dan pemeliharaan produk perangkat lunak secara sistematis, termasuk pengembangannya dan modifikasinya, yang dilakukan pada waktu yang tepat dan dengan mempertimbangkan faktor biaya. Yang kedua, suatu proses di mana semua kebutuhan atau persyaratan yang ada pada dokumen SRS diterjemahkan menjadi suatu blueprint yang akan digunakan untuk membangun perangkat lunak. Pada tahap awal, blueprint mendeskripsikan suatu gambaran umum dari perangkat lunak dan dengan penjelasan secara global. Pada tahap selanjutnya, penjelasan rinci dilakukan hingga pada tingkat penjelasan secara mendetail. Perancangan perangkat lunak dilakukan dengan anggapan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak sudah terdefinisikan dalam model-model analisis. Model-model yang dihasilkan selama perancangan menggambarkan bagaimana permasalahan diselesaikan dalam bentuk spesifikasi perangkat lunak yang siap diimplementasikan. Tujuan perancangan perangkat lunak yang pertama untuk memperbaiki kualitas produk perangkat lunak dan meningkatkan produktivitas perangkat lunak. Yang kedua ada 4. Yang pertama merealisasikan hasil tahap analisis ke dalam bentuk rancangan sistem yang lebih rinci, mendefinisikan bentuk antarmuka pemakai pada bagian masukan dan keluaran, mendefinisikan proses pengolahan data atau informasi secara detail, membentuk struktur data atau basis data secara logik atau logical database. Produk perangkat lunak adalah perangkat lunak yang digunakan oleh berbagai pengguna, bukan untuk pengguna pribadi. Modul perancangan perangkat lunak itu ada 5. Yang pertama, prinsip dasar untuk menangani kerumitan dalam perancangan perangkat lunak adalah dengan menggunakan dekomposisi terhadap sistem yang berukuran besar ke dalam beberapa subsistem yang lebih kecil. Unit dekomposisi tersebut dinamakan modul. Dalam dekomposisi tersebut harus ditetapkan pengantarmukaan atau interfacing antarmuka setiap subunit, baik pengantarmukaan kendali maupun data. Pengantarmukaan kendali dilakukan dengan mekanisme hubungan pemanggilan atau calling antarmuka modul. Pengantarmukaan data dilakukan dengan mekanisme penyampaian parameter atau parameter passing antar modul. Prosedur perangkat lunak memfokuskan pada proses secara rinci dari masing-masing modul atau objek. Prosedur ini menerangkan dengan tepat algoritma, proses-proses, dan struktur data yang digunakannya. Prinsip-prinsip dalam penyusunan modul atau objek adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah modularitas. Prosedur perangkat lunak dibagi menjadi beberapa modul. Sebuah modul dapat dibagi atas beberapa submodul. Modul memiliki nama unik. Sebuah modul dapat memanggil atau mengirim pesan ke modul lainnya. Penyembunyian informasi merupakan prinsip dasar dalam pembentukan modul, yaitu struktur data dan logika program pada suatu modul bersifat terselubung. Modul dipandang sebagai kotak hitam. Artinya dengan masukan tertentu akan menghasilkan keluaran yang diharapkan tanpa perlu mengetahui proses yang terjadi di dalamnya. Abstraksi perancangan secara modular memungkinkan beberapa tingkatan abstraksi dapat diperoleh sehingga perancang dapat berkonsentrasi pada setiap tingkatan abstraksi tanpa memperdulikan tingkat abstraksi yang lebih rinci. Coupling adalah derajat ketergantungan antara dua modul. Modul yang baik harus memiliki derajat ketergantungan yang lemah. Kohesi adalah ukuran kekuatan hubungan antara elemen-elemen yang membentuk modul. Modul yang baik mempunyai kohesi yang kuat. Integritas setiap modul harus bisa menjaga integritasnya masing-masing. Ekstensibilitas mampu beradaptasi terhadap suatu perubahan spesifikasi. Perancangan yang baik melaksanakan seluruh kebutuhan atau persyaratan yang tercantum pada dokumen SRS merupakan acuan yang dapat dibaca, dimengerti oleh pembuat program dan penguji perangkat lunak. Menyediakan gambaran yang lengkap tentang perangkat lunak yang mencakup data, fungsi, dan tanggapan dalam perspektif pelaksanaan pembuatan perangkat lunak. Menghasilkan model atau representasi dari perangkat lunak untuk digunakan dalam proses implementasi atau coding. Proses perancangan merupakan proses kreatif dalam pembangunan perangkat lunak untuk memecahkan suatu persoalan. Model dari proses perancangan secara garis besar terdiri dari empat tahap proses. Mengembangkan suatu solusi, membangun model dari solusi tersebut, evaluasi model terhadap spesifikasi kebutuhan yang telah ada, menjabarkan rincian spesifikasi dari solusi tersebut. Fungsi proses perancangan ada dua fungsi yang dipunyai oleh proses perancangan.
translasi atau pengembangan dari spesifikasi perangkat lunak, dan penjabaran bagaimana perangkat lunak menjadi berfungsi dan bagaimana spesifikasi perangkat lunak dapat diimplementasikan. Tahapan perancangan dari sudut pandang manajemen proyek. Perancangan terdiri dari dua bagian. Perancangan awal atau preliminary design menentukan arsitektur perangkat lunak secara keseluruhan. Bagaimanakah lingkungan programnya, bagaimanakah bentuk penyimpanan datanya, bagaimana bentuk interface-nya. Perancangan rinci atau detail design menentukan modul program atau prosedural yang harus dibuat. Tahapan perancangan perangkat lunak mempunyai peran yang cukup penting karena digunakan sebagai basis dari implementasi dan pengembangan perangkat lunak tahap selanjutnya. Sebagai basis implementasi diperlukan penjabaran aspek perangkat lunak dari berbagai sudut pandang. Semakin kompleks sistem perangkat lunak, semakin banyak sudut pandang perancangan yang dihasilkan, sehingga seluruh aspek perangkat lunak tercakup penjabarannya. Kegiatan perancangan perangkat lunak. Adapun dari sudut pandang teknis, kegiatan perancangan terdiri dari atas aktivitas sebagai berikut. 1. Perancangan data. 2. Perancangan arsitektural. 3. Perancangan prosedural. 4. Perancangan antarmuka pengguna. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, kebutuhan dan batasan-batasan yang diinginkan pengguna harus ditentukan dan dinyatakan secara tegas. 2. Produk perangkat lunak harus dirancang sehingga mampu mengakomodasi paling tidak kepentingan 3 pihak berikut: pelaksana, implementasi, pengguna, dan pemeliharaan produk. Penulisan source code harus dilakukan dengan hati-hati dan senantiasa melalui tahap uji kelengkapan dengan dokumen-dokumen pendukung seperti prinsip pengoperasian, user manuals, instruksi instalasi, dan dokumen pemeliharaan. Penyiapan bantuan pelatihan. Jarak intelektual. Pemetaan antara model dengan realitas yang dimodelkan dikenal sebagai jarak intelektual antara suatu persoalan dengan komputerisasi solusi atas persoalan tersebut. Prinsip dasar perancangan rekayasa perangkat lunak adalah merancang produk perangkat lunak yang meminimalkan jarak intelektual. Kualitas produk perangkat lunak. Beberapa atribut yang merupakan ukuran kualitas perangkat lunak adalah kegunaan, yaitu pemenuhan terhadap kebutuhan pengguna, keandalan, yaitu kemampuan melaksanakan fungsi yang diinginkan, kejelasan, yaitu penulisan program dilakukan secara jelas dan mudah dimengerti, efisiensi, terutama dalam waktu eksekusi dan penggunaan memori. Programmer adalah individu yang bertugas dalam hal rincian implementasi, pengemasan, dan modifikasi algoritma serta struktur data dituliskan dalam sebuah bahasa pemrograman tertentu. Software engineer bertugas melakukan analisis, rancangan, uji, dan verifikasi dokumentasi, pemeliharaan perangkat lunak, serta pengelolaan proyek. Software engineer harus mempunyai keterampilan dan pengalaman seorang programmer. Ukuran yang berkaitan proyek, total upaya yang dicurahkan untuk perangkat lunak di sini dimulai tahun 1955 sampai 1985, di mana perubahan rasio biaya untuk hardware dan biaya untuk software. Bisa dilihat dari grafiknya, ini adalah pemeliharaan untuk software, sedangkan ini adalah pengembangan untuk software. Sedangkan di sini adalah hardware. Masa hidup dalam sebuah perangkat lunak adalah 1 sampai dengan 3 tahun dalam pengembangan dan 5 sampai dengan 15 tahun dalam pemakaiannya atau pemeliharaannya. Distribusi upaya antara pengembangan dan pemeliharaan bervariasi, 40/60, 30/70, dan bahkan 10/90. 3 aktivitas pengembangan perangkat lunak adalah analisis, perancangan, dan implementasi dan pengujian. 3 aktivitas pemeliharaan perangkat lunak adalah peningkatan kemampuan produk, penyesuaian produk dan dengan lingkungan pemrosesan baru dan perbaikan. Software life cycle. Distribusi upaya dalam putaran hidup sebuah perangkat lunak atau software life cycle atau SLC. Di sini ada analisis dan perancangan 16%, implementasi 8%, uji 16%, penyesuaian 12%, peningkatan 36%, perbaikan 12%. Dengan upaya relatif untuk pengembangan 40% dan pemeliharaan 60%. Kategori ukuran proyek. Sini ada kategori di mana ada trivial, kecil, menengah, besar, sangat besar, ekstra besar. Di mana dibutuhkan jumlah programmer 1, 2 sampai 5 untuk menengah, besar 5 sampai 20, sangat besar 100 sampai 1000, ekstra besar 2000 sampai 5000. Ada lama pengerjaan dan jumlah baris serta contoh proyek. Penggunaan waktu seorang programmer
tabel aktivitas programmer berdasarkan Bell Laboratorium Study sampel 70 orang programmer, di mana ada aktivitas, persentase waktu, dan keterangan. Penulisan program 13%, waktu efektif membaca program dan membuat manual 16%, upaya perbaikan atas kegagalan 48%, mengkomunikasikan pekerjaan 32%, upaya perbaikan dan atas kegagalan 48%, kegiatan pribadi, libur, sakit, dan sebagainya 13%, lain-lain, kamar kecil, telepon pribadi, rehat, kopi, dan sebagainya 15%, pelatihan 6%, surat menyurat 5%, dengan waktu overhead 39%. Diagram distribusi programmer. Diagram distribusi programmer, aktivitas programmer untuk 2 buah proyek perangkat lunak. Perhatikan bahwa sekitar 40 aktivitas adalah membaca, mereview, rapat, dan perbaikan. Di mana di sini ada 2 buah proyek. Faktor yang mempengaruhi kualitas dan produktivitas programmer, kemampuan pribadi yang terdiri dari 2 aspek, dasar kemampuan, kecakapan umum, dan terbiasa dengan aplikasi tertentu. Seorang yang cakap dalam pemrograman belum tentu cakap pula dalam aplikasi sains atau sebaliknya. Ketidakakraban dengan lapangan aplikasi yang akan menghasilkan produktivitas rendah dan kualitas yang buruk. Yang dimaksud dengan kecakapan umum adalah kemampuan dasar dalam menulis program komputer dengan benar, sedangkan ukuran produktivitas seorang programmer adalah banyaknya baris yang dihasilkan oleh programmer tersebut per hari. Komunikasi tim meningkatnya ukuran produk yang dihasilkan akan menentukan produktivitas programmer akibat meningkatnya kerumitan antara komponen program dan akan berakibat meningkatnya komunikasi yang perlu dilakukan antara programmer, manajer, dan pelanggan. Jumlah lintasan komunikasi antar programmer yang terjadi dalam sebuah proyek adalah N kali N-1 dibagi 2, di mana N adalah jumlah programmer yang terlibat dalam sebuah proyek tersebut. Penambahan lebih banyak programmer dalam sebuah proyek yang sedang berjalan akan menurunkan produktivitas kecuali jika programmer baru tersebut mempunyai tugas yang tidak bergantung kepada hasil programmer lama. Hukum Brooks, adding more programmer to a lead project may make it later. Kerumitan produk, 3 level kerumitan produk, antara lain program aplikasi, program utility, dan program level sistem. Level produk, produktivitas relatif terhadap level sistem, contoh produk, dan bahasa programan. Di sini ada aplikasi dengan produktivitas 25 sampai dengan 100, contoh produknya pengolahan data, bahasa programan Pascal dan COBOL. Utility 5 sampai 10%, contoh produknya compiler dengan bahasa programan Pascal dan C. Level produknya sistem, produktivitas 1, contoh produknya sistem operasi, bahasa programan bahasa rakitan. Notasi yang tepat, bahasa programan menetapkan notasi baca token atau reserve word baku terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan matematika. Penetapan notasi antar programmer perancang produk harus dilakukan sehingga dapat dimengerti dengan jelas. Pendekatan sistematis, sistem menetapkan teknik dan prosedur baku, pembakuan dalam pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak masih belum mantap. Kendali perubahan kelenturan sebuah perangkat lunak merupakan sebuah kekuatan, tetapi di pihak lain juga merupakan sumber kesulitan dalam proses perancangannya. Perubahan terhadap produk harus tetap meminta persetujuan manajer sebagai penanggung jawab proyek. Dampak perubahan harus ditelusuri, diuji, dan didokumentasikan. Tingkat teknologi, penggunaan teknologi dalam perangkat lunak misalnya menyangkut bahasa programan, lingkungan mesin yang digunakan, teknik pemrograman, dan penggunaan tools yang tertentu. Bahasa programan modern menyediakan fasilitas penyesuaian, pendefinisian, penggunaan data, konstruksi aliran, kendali, fasilitas modular, dan concurrent programming. Tingkat keandalan, setiap produk harus mempunyai keandalan standar. Peningkatan keandalan dihasilkan melalui perhatian yang sangat besar pada tahap analisa. Peningkatan keandalan akan menurunkan produktivitas. Dari teori Bohm, rasio produktivitas antara 2 produk dengan keandalan rendah dengan yang tertinggi adalah 2:1. Pemahaman permasalahan, di mana di sini ada pelanggan adalah penyumbang utama terhadap kegagalan dalam memahami masalah. Ketersediaan waktu, di mana ada 4, penetapan lama proyek dan jumlah programmer. Jumlah programmer yang makin banyak, jumlah programmer yang makin sedikit. Proyek 1 bulan dengan 6 programmer dan selanjutnya. Persyaratan keterampilan ada 2, berbagai keterampilan harus ada dalam sebuah proyek perangkat lunak. Semua keterampilan tersebut harus senantiasa dilatih. Ada fasilitas dan sumber daya, pelatihan yang cukup, kemampuan manajemen, sasaran yang tepat, peningkatan kualitas, dan faktor lain.
Jumlah masalah yang dihadapi oleh manajerial ada 10, buruknya perencanaan proyek, buruknya prosedur dan teknik pemilihan manajer proyek, tidak diketahui dengan tepat siapa penanggung jawab yang buruk hasil proyek, buruknya kemampuan untuk menetapkan sumber daya, kriteria keberhasilan proyek yang tidak tepat, buruknya struktur organisasi proyek, pemilihan teknik manajemen yang tidak tepat, tidak diterapkan prosedur, metode, dan teknik dalam perancangan sistem kendali yang memungkinkan manajer dapat mengontrol proyeknya dengan baik, tidak digunakannya prosedur, teknik, dan strategi yang dapat menyediakan kejelasan perkembangan proyek, standar dan teknik untuk mengukur kualitas kerja dan produktivitas programmer, dan analisis pengolahan data tidak dijalankan. Solusinya adalah, pertama, lakukan pendidikan dan pelatihan terhadap manajer puncak dan manajer proyek. Laksanakan penggunaan standar, prosedur, dan pendokumentasian. Lakukan analisis data dari proyek sebelumnya untuk menentukan metode efektif. Menetapkan tujuan dan menyatakan kualitas yang diinginkan. Tetapkan kualitas dengan acuan standar peluncuran produk. Tetapkan kriteria keberhasilan proyek. Siapkan rencana darurat. Kembangkan kejujuran, akurasi, biaya, dan perkiraan jadwal proyek yang dapat diterima manajemen dan pelanggan. Pilih manajer proyek berdasarkan kemampuannya memimpin proyek, bukan berdasarkan kemampuan teknik atau apalagi memang tidak ada orang lain lagi. Buat penetapan kerja yang spesifik untuk setiap pelaksana dan tetapkan standar kerja. Daftar pustaka dari Juwarna dan Sindriana. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di perkuliahan online selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.